Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Wicaksono. Saya berasal dari IAIN Jember. Saya jurusan biologi, tadris biologi. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan pada hewan. Nah, pada pertemuan ini topik utama kita adalah jenis jaringan pada hewan vertebrata. Jadi pada hewan vertebrata itu ada jaringan penyokong, jaringan epitel, dan jaringan-jaringan yang lain. Struktur dan fungsi jaringan hewan. Nah, ini adalah gambar zebra. Yang paling atas adalah sel otot. Yang kedua jaringan otot. Yang ketiga itu adalah jantung, itu adalah organ. Kemudian sistem organ, yaitu sistem peredaran darah. Kemudian organismenya adalah zebra. Apa maksudnya? Sel itu terdiri dari satu kumpulan sel yang memiliki fungsi yang sama, tujuannya sama, akan membentuk jaringan. Kalau selnya sel otot, ya jaringan otot. Kemudian jaringan otot yang nanti jaringan-jaringan yang membentuk fungsi yang sama, mengerjakan mekanisme yang sama, akan membentuk organ. Kalau jaringan otot membentuk organnya jantung. Banyak organ akan membentuk sistem organ, yaitu sistem peredaran darah. Terbentuklah organisme gitu. Ini sel. Jaringan pada hewan, jaringan dasarnya itu ada 4. Epitel, ikat, otot, dan saraf. Epitel. Jaringan epitel adalah kumpulan sel-sel yang membentuk suatu lapisan dengan susunan rapat. Selnya kalau epitel itu rapat, berada paling luar, menutupi permukaan tubuh dan membatasi rongga-rongga di dalam tubuh. Susunan selnya itu rapat disebabkan adanya hubungan interseluler, berupa hubungan antar protein, transmembran, dan antar sel. Sifat umumnya adalah memiliki bentuk sel yang bervariasi dan memiliki nukleus atau inti sel menyerupai bentuk selnya. Fungsi jaringan epitel yang pertama adalah proteksi, menutupi atau melindungi permukaan kulit dan permukaan di dalam tubuh, mukosa pipi dan selaput lendir usus. Yang kedua, berperan dalam proses penyerapan zat makanan dan sekresi zat sebagai epitel sensoris, misalnya pada papil pengecap di lidah. Absorpsi atau penyerapan sari makanan, misalnya pada usus halus. Mengatur permeabilitas cairan tubuh, misalnya epitel pada ginjal. Letak jaringan epitel. Jaringan epitel itu letaknya di dalam tubuh. Itu terdapat pada suatu lamina basalis atau lapisan membran basal yang memisahkan diri dari jaringan ikat di bawahnya, dari pembuluh darah dan jaringan saraf. Mungkin bingung tentang kata-kata ini, tapi lihat saja gambarnya nanti ya. Berdasarkan bentuknya, jaringan epitel terbagi menjadi 5. Epitel pipih, kubus, silindris, transisional, dan kelenjar. Nah, epitel pipih. Epitel pipih itu ada 2, selapis dan berlapis banyak. Letaknya kalau epitel pipih terletak di atas membran basal dan mencapai permukaan. Contohnya terdapat pada mesotelium, endotelium, lapisan parietal, lengkung Henle, alveolus, dan sebagainya. Nah, ini epitel pipih selapis. Epitel pipih selapis di gambar kartunnya itu bagian kiri kayak gitu, tapi realitanya tidak seperti gambar di sketsa. Jadi di gambar aslinya hampir tidak kelihatan. Epitel pipih berlapis banyak. Cirinya apa? Dia itu pipih-pipih dan berlapis banyak gitu. Terdapat pada contohnya permukaan kulit. Ini kalau epitel pipih berlapis banyak. Di lidah, permukaan kulit juga ada. Epitel kubus.
selapis dan berlapis banyak. Kalau selapis itu contohnya kelenjar ludah, tiroid. Kalau berlapis banyak contohnya adalah pada saluran keluar kelenjar keringat. Ini epitel kubus yang selapis, epitel kubus berlapis banyak. Jaringan epitel silindris. Epitel silindris juga begitu, ada yang selapis dan berlapis banyak. Yang selapis contohnya itu di uterus rahim, lambung, usus halus, dan lain-lain. Yang berlapis banyak contohnya pada uretra, faring, laring, dan kelenjar ludah. Ini dia yang selapis ya. Ini yang berlapis banyak. Jadi ini realita ya. Ini kalau yang ini hanya sketsa. Oh, bagian kanan itu juga realita. Bagian kiri adalah sketsa. Selanjutnya epitel transisional. Kenapa kok disebut epitel transisional? Karena dahulu dianggap sebagai peralihan antara epitel pipih berlapis banyak tanpa zat tanduk dengan epitel silindris berlapis banyak. Nah, ini terdapat pada bagian yang mengalami tekanan dari dalam dengan kapasitas yang bervariasi. Apa sih maksudnya tekanan dari dalam itu? Kayak ditekan dari dalam itu, kayak terdorong keluar gitu. Jadi epitel transisional itu tadinya dianggap sebagai epitel pipih berlapis banyak, tapi menjadi epitel silindris berlapis banyak. Contohnya ini gambarnya. Nah, bagian kiri itu di uterus ya, di rahim. Tadinya kan kayak epitel pipih. Kemudian jadi epitel silindris. Itu kan. Ini. Nah. Selanjutnya epitel kelenjar. Jaringan dengan sel-sel epitel yang dapat berperan sebagai kelenjar atau yang menyusun permukaan dalam kelenjar. Tersusun dari kelompok sel-sel epitel khusus untuk sekresi zat. Itu. Ini. Jaringan yang pertama, jaringan kelenjar epitel kelenjar endokrin. Hipotalamus, pituitari, tiroid, adrenais, pankreas, dan lain-lain ya. Kelompok jaringan epitel ini terdapat dalam kelenjar yang tidak memiliki saluran keluar. Umumnya dijumpai pada kelenjar endokrin. Jaringan epitel kelenjar eksokrin. Kelompok jaringan epitel kelenjar epitel yang terdapat dalam kelenjar yang memiliki saluran keluar khusus, yaitu saluran tubular yang dilapisi oleh sel epitel yang mengangkut sekret ke permukaan sehingga sekret yang dihasilkan akan dikeluarkan dalam suatu organ. Bentuknya itu seperti ini. Kelenjar eksokrin mempunyai bagian sekresi yang mengandung sel-sel untuk melaksanakan proses sekresi. Nah, epitel eksokrin ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu epitel kelenjar eksokrin simpleks dan kompleks. Kalau simpleks itu yang bagian atas, simple ya bagian atas itu. Kalau kompleks itu yang bagian bawah. Dua itu tubular dan alveolar bercabang-cabang. Jaringan epitel sudah, selanjutnya jaringan ikat. Nah, ayo di bawah ini yang termasuk jaringan epitel yang mana? Dan jaringan ikat itu yang mana? Ya, jadi jaringan epitel itu salah satu ciri-cirinya aja tadi. Apa? Jaringan epitel itu adalah jaringan yang memiliki kerapatan gitu. Jadi dia itu rapat. 1 dan 3 kan rapat. 2 itu bukan. Apalagi 4 gitu. Jadi yang jaringan epitel 1 dan 3. Ayo yang jaringan ikat yang mana? 2 atau 4? Yuk kita cari sama-sama. Jaringan ikat itu disebut juga sebagai jaringan penyambung atau penyokong. Susunan sel-selnya tidak berhimpitan. Dia itu susunannya rapat, tidak rapat atau jarang. Fungsinya melekatkan satu jaringan ke jaringan lain, menyusun bentuk atau sebagai penyokong dalam jaringan, mempertahankan bentuk atau tekstur organ sebagai tempat terjadinya pertukaran zat, dan sebagai media nutrien di antara sel-sel dan suplai darah yang mengandung zat gizi.
Matriks jaringan ikat ada dua ya, substansi intersol amorf dan intersol fibrosa. Sel-sel penyusun jaringan ikat. Yang pertama fibroblas, sel lemak. Fibroblas itu yang paling banyak dan menetap dalam jaringan ikat. Kalau fibroblas, di dalam jaringan ikat yang matang, sel ini berbentuk pipih dengan ujung-ujung ramping. Inti berbentuk oval dengan anak inti yang cukup banyak. Kalau sel lemak atau sel adiposa, itu bukan berarti lemak loh ya, sel lemak itu. Nah, selnya ini menetap dalam jaringan ikat walaupun dinamakan sel lemak tetapi tidak menyimpan lemak. Sel ini tidak bergerak. Sel ini berbentuk bulat atau oval, ukurannya sangat besar. Nah, ini kelompok sel-sel yang tidak tetap. Makrofag, sel plasma. Kalau makrofag ini berasal dari diferensiasi monosit berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh kalau makrofag. Kalau sel plasma memiliki bentuk oval dengan ukuran yang bervariasi. Selanjutnya limfosit. Sel bebas dalam jaringan ikat yang identik dengan limfosit dalam darah. Berukuran paling kecil, intinya bulat dan diliputi oleh sitoplasma tipis. Itu limfosit. Kalau sel emas, sel yang bebas dalam jaringan ikat. Berukuran agak besar dan berbentuk oval, itu sel emas. Inti sel emas itu kecil dan bulat kalau sel emas. Selanjutnya sel eosinofil, sel yang bebas dalam jaringan ikat. Bebas-bebas semua ya. Berukuran cukup besar dan berbentuk agak oval. Sitoplasma dipenuhi granula kasar. Sel retikulum atau mesenkim, sitoplasmanya banyak, selnya berbentuk seperti bintang. Nah, ini tadi gambar jaringan lemak ya. Lemak, ada lemak coklat, lemak putih, itu. Kemudian jaringan ikat sejati. Tadian jaringan ikat ya. Sekarang ke jaringan ikat sejatinya. Jaringan ikat sejati itu dibagi menjadi dua, yaitu jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Kalau jaringan ikat longgar itu contohnya adalah mukosa, areolar, jaringan lemak atau adiposa. Kalau jaringan ikat padat, contohnya adalah jaringan ikat padat teratur dan padat tidak teratur itu. Nah, ini dia. Apa sih tadi bilang selmas, fibroblas, serat fiber, serat kolagen. Ini jadi serat elastik itu yang bentuknya kecil. Ground substance itu adalah substansi dasar. Kalau serat kolagen itu yang paling besar. Fibroblas itu yang ukurannya cukup besar ya, ukurannya fibroblas itu. Nah, ini juga. Ini adalah gambar jaringan ikat padat tidak teratur. Selanjutnya jaringan ikat cair. Tersusun dari sel-sel yang berada dalam suatu matriks berupa larutan atau berbentuk cairan. Contohnya adalah cairan darah, cairan limfa atau getah bening. Kenapa darah dimasukkan ke jaringan ikat atau penyokong? Karena darah tersusun atas sel-sel dan cairan sebagai substansi dasar antar sel-sel darah, terdiri atas plasma darah, trombosit, dan sel-sel darah. Jaringan limfa atau getah bening. Limfa merupakan cairan-cairan yang dikumpulkan dari jaringan-jaringan dan kembali ke aliran darah lagi. Nah, ini bentuk sel darah merah. Ini white blood atau sel darah putih. Yang ketiga, jaringan ikat penyokong. Jaringan ikat penyokong contohnya adalah tulang rawan atau kartilago. Ada 3 tulang rawan itu ya, hialin, elastin, dan fibroblas. Kalau hialin itu terdapat pada kerangka fetus. Kalau elastin terdapat pada dinding saluran telinga luar, daun telinga. Kalau fibroblas terdapat pada bagian yang sering mengalami penarikan, seperti antar ruas tulang belakang gitu. Jaringan tulang keras atau osteon.
merupakan kerangka tubuh yang tersusun dari komponen non-seluler berupa matriks dan komponen seluler. Komponen non-selulernya seperti glikosaminoglikans. Komponen selulernya terdiri dari osteoprogenitor, osteoblas, osteosit, dan osteoklas. Berdasarkan penyusunnya, tulang itu dibagi menjadi dua, tulang spons dan tulang kompak. Kalau tulang spons itu berongga-rongga, kalau tulang kompak tidak berongga, dia itu rapat. Nanti ada dibahas lebih lanjut ke sistem gerak. Ini gambar tulang kompak. Nah, ini gambar tulang spongiosa. Nah, terima kasih. Itu saja dari saya untuk pertemuan kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Apabila ada kesalahan ketika saya menyampaikan materi, entah itu salah konsep dan lain-lain, silahkan ditegur di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.